Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran ekstra badik pada pagi hari ini. Pelajaran ekstra badik pada pagi hari ini, seperti biasanya kita akan memberikan penjelasan tentang tugas yang akan dikerjakan anak-anak. Namun sebelumnya, kemarin karya anak-anak telah Bapak lihat dan hasilnya sudah bagus. Dan saya harapkan anak-anak terus berkarya dan melatih dalam menggambar motif batik atau karya-karya dengan isian-isian batik. Sehingga apa yang selama ini anak-anak pelajari semoga bisa dikembangkan. Dan anak-anak yang belum mengumpulkan karya, Bapak harapkan segera mengumpulkan karya dan Bapak tunggu karya-karya anak-anak yang belum mengumpulkan. Dan terima kasih kepada anak-anak yang telah mengumpulkan karya-karyanya, dan sebagai presensi yaitu karya yang dikumpulkan akan menjadikan presensi atau kehadiran setiap pelajaran ekstra badik. Anak-anak semua, untuk pagi hari ini Bapak juga tidak akan panjang lebar, hanya memberikan penjelasan tentang tugas yang akan anak-anak kerjakan. Tugas pada pagi hari ini yaitu kita akan menggambar abstrak dengan motif batik, namun kita menggunakan garis yang agak besar. Jadi kemarin kita telah mengenalkan kepada anak yaitu dengan garis yang ujungnya kecil yaitu spidol, namun pada pagi hari ini Bapak ingin berikan contoh, kita menggunakan garis yang lebih besar yaitu dengan cat ataupun tinta ya. Jadi anak-anak nanti bisa melihat karya yang Bapak tampilkan, dan mudah-mudahan anak-anak bisa menerima dan mengerti apa-apa yang Bapak maksudkan. Sehingga anak-anak nanti dalam mengerjakan tugasnya dapat bisa membuat karya dengan baik. Langsung saja untuk tugas pagi hari ini ya. Nih ya, ini salah satu contoh ya, gambar abstrak ya. Jadi Bapak menggunakan garis yang agak besar ya seperti ini. Kemudian kita memberikan tambahan dengan garis yang kecil ya. Ini hanya contoh ya. Ini cukup sederhana ya dalam menambahkan gambarannya ya. Dan saya kira anak-anak juga bisa dalam mengerjakannya. Di sini hanya menggunakan beberapa isian ya. Ini ada cecat, ada garis seperti ini ya. Ini KB cuma kecil ya. 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 Saya harapkan dengan melihat karya-karya ataupun contoh dari Bapak, anak-anak bisa mempraktekkan ya dengan garis yang lebih besar. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini kita namakan gambar abstrak karena tidak dimengerti ya, istilahnya tidak berbentuk ya. Kalau bentuk ikan ya, maka orang melihatnya tahu itu bentuk ikan. Namun dengan kita menggambar garis seperti ini maka orang tidak tahu, istilahnya kita menggambar bebas ya dengan menggambar bentuk abstrak. Namun ada penekanan-penekanan di mana kita bisa mengekspresikan ya garis yang besar, kemudian ada yang agak kecil, kemudian besar lagi, nah seperti ini ya. Ini jadi tidak harus sama besar garisnya yang besar ya. Jadi mungkin agak
ya tidak lurus ya, itu nggak apa-apa ya. Nanti coba anak-anak praktekkan bagaimana menggambar antara kombinasi garis yang besar sama yang kecil. Ya, nanti anak-anak bisa mempraktekkan. Ya, saya kira penjelasan Pak cukup jelas ya. Jadi anak-anak pertama kali menggambar garis besarnya dulu ya, jadi berapa goresan. Setelah itu baru ditambahkan dengan goresan dengan garis yang lebih kecil. Nah, seperti ini ya. Ya, dengan melihat ini saya kira anak-anak bisa mencontoh terlebih dahulu ya. Mencontoh kalau anak-anak kira-kira sudah bisa menggambar dengan motif yang bebas untuk bentuknya, garisnya, segala macamnya. Jadi tidak seperti ini, boleh lingkarannya lebih besar, garisnya tidak lancip seperti ini, bisa lingkaran, segala macam. Nah, nanti dikombinasikan dengan garis yang lebih kecil. Ya, jadi nanti anak-anak Bapak harapkan bisa berkembang dalam berkarya, ya, sehingga untuk karya-karya batik sebelum kita praktek ke kain, anak-anak telah sedikit banyak mengerti bagaimana nanti kita membuat gambar di atas kain dengan pengetahuan yang anak-anak telah miliki. Ya, itu ya. Itu salah satu contoh. Ini contoh lagi ya. Ini contoh sama ya. Jadi dengan bidang yang bentuknya ada lingkaran, ada seperti ini, ada garis seperti itu ya. Udah ditambahin dengan garis yang seperti ini ya. Ini ya, ini dengan isian tetap sama ya, jadi banyak cecaknya ya. Ini cecaknya banyak ya. Kemudian ada sisik yang diisi seperti ini, kemudian seperti ini sisiknya ya. Ini KB-nya ya, kita ambil dikit-dikit. Nah, seperti itu. Jadi ada kombinasinya. Nah, seperti itu. Saya harapkan anak-anak nanti bisa terus berkembang dengan melihat contoh-contoh yang ada ya. Jadi harapkan nanti dengan contoh-contoh ini anak-anak bisa mempraktekkan di dalam berkaryanya. Ya, jadi pagi hari ini Bapak memberikan tugas yaitu menggambar dengan perpaduan garis yang besar dengan yang kecil. Nah, seperti itu. Ya, ya nanti coba anak-anak bisa mempraktekkan di kertas ya. Kertas ya, nanti bentuknya juga bebas, tidak seperti ini juga. Mungkin nanti anak-anak bisa membuat garis yang lebih besar lagi, nggak apa-apa. Mungkin nanti dari kreasi anak-anak semuanya. Dengan berkreasi nanti Bapak bisa lihat untuk karya anak-anak sampai di mana. Ya, itu ya contoh kedua. Ini contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga, ini cukup sederhana ya. Sederhana. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ada garis yang ya terlalu besar ya, dan ada seperti ini ya. Jadi tidak garisnya bisa sembarang ya, dengan ada kombinasi-kombinasi ya seperti ini ya, dipadukan dengan lingkaran atau segitiga atau apa aja, anak-anak bisa menggambarnya. Dengan ketentuan kita menggabungkan antara garis yang lebih besar dengan garis yang kecil. Ya, saya kira anak-anak jelas ya, sudah jelas untuk pelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan anak bisa berkarya dan bisa buat karya yang terbaiknya ya. Dan kita ulangi lagi ya contoh-contoh yang ini, contoh yang pertama ya, anak-anak bisa lihat contoh pertama, kemudian kedua seperti itu, ini gambarnya seperti itu ya. Jadi ada kombinasinya, buat nanti anak-anak bisa melihat juga bisa mempraktekkan ya. Mudah-mudahan anak-anak terus bisa berkembang dalam berkarya dengan motif batik ya. Dan ini sederhana ya. Kira nanti anak-anak bisa mempraktekkan di dalam berkarya. Saya kira sudah cukup ya anak-anak semua untuk pelajaran pagi hari ini, dan telah Bapak berikan contoh
anak-anak bisa melihat dan juga bisa meniru dengan contoh yang ada, namun anak-anak juga bisa membuat sendiri, yaitu bentuk garisnya, besar kecilnya, nanti anak-anak bisa uh, mencobanya. Ya, seperti itu ya. Ya, saya kira sudah cukup ya untuk pelajaran pagi hari ini, dan saya harapkan anak-anak bisa membuat karya yang terbaiknya. Ya, gitu. Untuk pelajaran hari ini saya kira sudah cukup, dan seperti biasanya untuk tugas dikumpulkan sebelum pelajaran berikutnya. Jangan lupa yaitu tulis nama, kemudian kelas, nomor absen ya, dan dikirim di grup ya, tidak japri. Mudah-mudahan dengan selalu berkarya anak-anak bisa mengembangkan karya anak-anak semua dengan motif batiknya. Jadi saya harapkan anak terus bisa berkembang. Saya kira cukup ya pelajaran pagi hari ini, dan kita tutup bersama-sama. Alhamdulillah dari Bapak cukup sekian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.